Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari, NPM 18111000207. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan pada suatu objek yang dihasilkan karena adanya interaksi dari objek yang lainnya, atau disebut juga dengan interaksi dengan benda-benda yang lainnya. Dengan kata lain, gaya hanya bisa terjadi apabila adanya interaksi dari beberapa objek atau lebih. Apabila interaksi itu berhenti, maka objek-objek atau benda-benda itu tidak akan mengalami gaya atau perubahan. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya itu merupakan dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda, dan ketika kita melakukan tarikan atau dorongan itu, kita pasti memerlukan yang namanya tenaga. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya gaya tidak akan menjadi gaya apabila tidak ada tenaga untuk menunjang suatu perubahan dalam bentuk tersebut atau pada benda tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan tarikan atau dorongan tersebut, kita memerlukan yang namanya tenaga. Jadi, bisa disimpulkan, gaya tidak akan menjadi gaya apabila tidak ada tenaga yang diberikan. Jadi, intinya, gaya ini perlu tenaga untuk menjadi sebuah gaya, seperti itu. Perlu kita tahu, gaya dan tenaga ini memiliki arti yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang saling membutuhkan, karena tidak akan ada terjadinya gaya apabila tidak ada tenaga yang diberikan. Bisa disimpulkan, apabila tenaga yang dikeluarkan semakin besar, maka semakin besar juga gaya yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Adapun beberapa jenis gaya, yang pertama adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas ini adalah sebuah gaya yang dihasilkan karena adanya benda yang bersifat lentur atau elastis, seperti contohnya karet gelang atau benda-benda yang memiliki tekstur yang lentur dan juga yang lunak, seperti itu. Nah, contohnya di sini saya sudah membuat sebuah eksperimen dari gaya pegas tersebut. Di sini saya sudah membuat ketapel. Di sini saya akan mencontohkan cara pembuatan ketapel. Yang pertama, bahan yang harus disiapkan yaitu kayu. Yang kedua adalah kain. Yang ketiga adalah karet gelang. Yang keempat adalah gunting. Nah, kayu ini adalah salah satu faktor penting dalam pembuatan ketapel, karena kayu ini adalah salah satu tumpuan untuk menghasilkan suatu gaya yang disebut dengan gaya pegas. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah karet gelang, karena karet gelang ini adalah salah satu objek paling penting juga, karena karet gelang ini memiliki tekstur yang lentur atau tekstur yang elastis sehingga dapat ditarik dan menghasilkan gaya pegas tadi. Di sini saya akan mengikat karet di ujung kayu dengan kencang agar supaya ketika saya menarik karet tersebut tidak mudah putus. Nah, selanjutnya saya akan memasang kain. Kain ini bertujuan untuk dijadikan tumpuan untuk menaruh beban yang akan saya lepas nanti. Nah, di sini bisa kita isi batu atau beban yang berat sehingga kita bisa menarik dan kita lepas. Nah, di situ adanya terjadi yang namanya gaya pegas, yaitu gaya yang dihasilkan dari benda yang memiliki tekstur yang elastis, contohnya seperti karet gelang ini. Mungkin yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Besarnya gaya gesek itu tergantung pada permukaan benda. Apabila permukaan benda itu kasar, maka gaya yang dihasilkan pun akan semakin besar, karena ada tenaga yang harus lebih besar untuk melewati permukaan yang kasar. Contohnya seperti mobil berjalan di
atas aspal atau di atas batu kerikil, itu maka mengalami yang namanya gaya gesek dan memerlukan tenaga sesuai dengan permukaan yang mobil itu lalui. Contohnya ketika mobil itu berjalan di atas aspal, maka gaya yang dibutuhkan atau tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu berat karena permukaan aspal itu tidak terlalu kasar. Dan apabila mobil itu berjalan di atas batu kerikil, maka tenaga yang dibutuhkan itu lebih besar sehingga mengalami yang namanya hasil gaya yang lebih besar daripada permukaan-permukaan yang halus. Karena permukaan yang dilintasi mobil itu seperti bebatuan, maka tenaga yang dikeluarkan pun harus lebih besar. Yang ketiga adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini berasal dari gaya tarik bumi. Besarnya gaya itu tergantung pada besarnya massa yang ada pada benda tersebut. Apabila semakin besar massa yang ada dalam benda tersebut, maka semakin besar juga gaya yang diperoleh pada benda tersebut. Contohnya ketika ada buah mangga yang jatuh ke tanah, maka itu sudah mengalami yang namanya gaya tarik bumi atau disebut juga dengan gaya gravitasi bumi. Yang keempat, gaya magnet. Nah, gaya magnet ini adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan pada benda yang bersifat magnet. Nah, benda-benda yang bersifat magnet ini terbuat dari bahan logam. Contohnya seperti besi, nikel. Nah, ini adalah beberapa contoh bahan yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya, yaitu jarum pentul dan juga besi magnet. Ini apabila digabungkan maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh adanya gaya magnet yang terjadi di antara dua benda ini. Jarum ini terbuat dari besi dan besi yang di atasnya ini adalah besi yang sudah bersifat magnetis atau magnetnya tersendiri. Nah, apabila kedua benda ini ditempel, maka mereka akan menempel karena magnet ini memang sangat mudah menempel pada benda-benda yang bersifat logam tersebut. Yang kelima adalah gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah sebuah gaya yang dihasilkan dari diri makhluk hidup, yang mana terjadinya gaya otot karena adanya tenaga yang dikeluarkan dari makhluk hidup tersebut. Contohnya ketika kita mengangkat meja atau ketika kita mendorong meja, itu yang bekerja adalah otot-otot tangan kita sehingga menghasilkan tenaga untuk mengalami perubahan terhadap benda tersebut. Nah, itu disebut dengan gaya otot. Mungkin hanya sekian penjelasan dari materi saya mengenai tentang gaya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.